أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجب في حقه تعالى المخالفة للحوادث lan wajib ahli dalam hak Allah Ta'ala maha ya Allah al-mukhalafatu lil hawadisi wa sifat mukhalafatu lil hawadisi sifat mulayaan dari pirang-pirang namanya wa ma'nahu annahu ta'ala laisa mumathilan lil hawadis lan utawi maknane mukhalafah lil hawadis annahu iku satune Allah Ta'ala laisa yuqarana ya Allah wasilan bukan mabadani lil hawadisi dan pirang-pirang kakanya falaisa lahu yakun wala ainun wala qurun wala kullu dalika falaisa maka orang anak tetap lahu kabeh Allah ya Allah wala ainun lan orang mata wala qurun lan orang kupi wala kullu dalika lan orang anak yang mangkono ya duna ya Allah wa dalilu ala dalika lan utawi dalil ing atase mangkono annahu law kana mumathilan annahu iku satune Allah iku lamana ya Allah mumathilan iku kang mapadani lil hawadisi kabeh pirang-pirang kakanya lakana hadisan maka yang ada ya Allah hadisan iku kakanya wa huwa muhalu lan utawi ya kau ta'ala hadisan muhalu iku mustahil muhalu iku mustahil. Hadirin jamaah kaum muslimin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Muttaqin yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama memanjatkan puji syukur. Kita memanjatkan puji kehadiran Allah yang Maha Suci. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama dapat duduk di majelis taklim yang kita cintai ini, di masjid yang kita cintai ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menggugurkan kewajiban kita menuntut ilmu agama, khusus supaya insyaallah menuntut ilmu agama yaitu ilmu tauhid. Dan mudah-mudahan oleh demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa cucurkan rahmat-Nya kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita sehingga kedua nikmat tersebut, iman dan Islam, tidak terlepas sampai akhir hayat nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian kita selayaknya dan patut untuk mensyukuri. Kita mensyukuri nikmat Allah. Salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah merizkikan kepada kita dengan rezeki doa. Dan ini adalah salah satu termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencari ilmu yang mengenal tentang ketuhanan, yang mencari ilmu yang menerangkan tentang ketuhanan. Untuk apa? Jelas untuk menguatkan tauhid kita, untuk mengenal kepada Allah
Gak sedikit orang yang sehat tapi malas untuk belajar. Gak sedikit orang yang kaya yang malu untuk belajar. Tetapi alhamdulillah kita di sini semua ini pada kaya semua, nggak malu untuk belajar. Ya Pak ya, kita kaya kan kita ya. Alhamdulillah. Kaya apa Pak? Ya kaya apa? Kaya. Anak punya, istri punya, rumah punya, masjid bagus. Udah kaya. Yang paling miskin itu orang yang kaya tapi mempunyai istri, itu miskin. Miskinun rajulun la ra'ata lahu. Iya, orang yang paling miskin 3 kali miskinnya. Lelaki yang tidak mempunyai istri, sekaya apapun dia tetap miskin saja. Bahkan paling jelek kalau ketika mati. Syarul hukum azab hukum jahal qabar arabiul amwatikum azabul bashar. Orang yang meninggal tidak mau meninggalkan istri, tidak mempunyai keluarga, itu hina. Ya bukan hina apa? Hina tidak mempunyai istri. Tapi yang sudah mempunyai istri masih bersyukur alhamdulillah. Kalau bisa nambah lagi tidak ada masalah. Ya, amin ya. Amin kurang kencang lah. Takut kedengaran sama istri di rumah. Ya, gitu. Ya, karena kalau kita lihat ada satu kata-kata ungkapan, kata-kata mutiara yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh seorang ulama tasawuf, yaitu Syekh Athaillah. Syekh Athaillah ini adalah pengarang kitab hikam. Beliau mengatakan dalam kitab hikamnya, mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rezeki taat kepadamu, wal ghina bihi, ya, dan juga merupakan memberikan rasa kepuasan dengan taat tersebut. Jadi ada rasa nikmat. Ketika ibadah ada rasa nikmat. Ketika sholat kita dapat rasa nikmat. Ketika puasa ada kepuasan, ada rasa nikmat, lazat. Ketika baca Quran, ketika bersedekah, hati kita senang. Ketika zikir, hati kita tenang. Ketika kita ngaji, ada kegembiraan. Wal kita diangkat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki taat kepada kita dan kita merasa puas, merasa senang dan nikmat. Fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan nikmatnya kepada kita zahir dan batinnya. Secara zahirnya alhamdulillah, batinnya kita merasa puas. Zahirnya kita tidak ada rasa dipaksa. Ini kan kadang-kadang kan orang bisa saja tetapi nggak ada rasa nikmat. Itu banyak. Sholat bisa saja sholat tapi nggak bisa merasakan nikmatnya sholat. Banyak yang begitu kaya. Ya termasuk kita lah. Ya sholat alhamdulillah tapi kok pikiran benar terus. Dikit sih bisa lah. Pusing. Ketika kita ngaji bisa kafir, tetapi hati tidak ada rasa gembira. Apalagi kalau puasa. Nah, banyak yang seperti itu banyak. Tapi dia belum diberikan rasa kepuasan, belum diberikan rasa nikmat di dalam ibadah itu. Maka yang kita cari adalah taatnya kepada Allah dan juga rasa nikmatnya di dalam ibadah itu. Kalau para alim ulama dulu itu subhanallah ketika dia sholat sudah saja lupa semuanya. Yang ada hanya dia perasaan dia nikmat luar biasa. Baca Quran dan
Ibadah kalau dipaksa itu berat, Pak. Berat sekali. Subuh kalau dipaksakan berat. Tetapi ketika dia merasakan nikmat dalam ibadah itu, maka dengan sendirinya rasa berat dalam melaksanakan ibadah itu akan hilang, tergantikan oleh nikmat yang dia rasakan ketika dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang akan ditimbulkan efek dari kita lagi tauhid ini. Insya Allah kita akan merasa lazat dan nikmat ketika beribadah. Kenapa? Karena kita tahu, kita mengenal Allah. Seseorang kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang Allah perintahkan itu terasa berat. Apapun yang Allah larang itu akan terasa berat. Tetapi ketika dia mengenal Allah, kemudian mencintai Allah, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Allah, maka dalam perasaan dirinya itu tidak ada rasa keberatan, tidak ada rasa paksaan. Kenapa? Kalau ada cinta. Cinta terhadap yang memberikan perintah itu, cinta kepada zat yang telah melarang terhadap itu. Ibarat kita kan, waktu dulu pacaran katanya, padahal kalau hujan gede, bang, enggak datang ke sini, cepetan datang, padahal hujan lagi gede, jauh, enggak ada motor, terpaksa nyewa motor. Saking apa? Saking cinta kepada sang doi. Hujan, badai, rintangan apapun itu terasa enggak ada apa-apa. Kenapa? Karena yang dilihat adalah orang yang dicintai. Nah, ini salah satu caranya untuk mengenal itu supaya kita dapat merasakan nikmat lazatnya ibadah dengan cara mengenal Allah. Karena setelah mengenal Allah nanti akan timbul rasa cinta. Makanya kan tak kenal maka tak sayang. Di mana mau ada cinta kenal saja kita kan. Betul. Nah, kita dulu nih sama mantan pacar kita nih yang sekarang jadi istri kita, itu kan awalnya kan cinta dulu kan. Kenal dulu. Kalau dulu sih mungkin nggak ada Facebook kan ya, nggak ada twitteran kan video, ya kan? Mantan pacar kita lagi ke pasar kita intai begini. Wah, ini kok cantik amat ya? Siapa ya? Di situ ada rasa ingin mengenal, ingin tahu seluruhnya, ingin tahu siapa namanya, siapa keturunannya, ya, apa latar belakangnya, bagaimana kepribadiannya. Dicari lah pakai internet. Coba tolong kamu selidiki si Anu, ya itu dia orang mana, namanya siapa, di mana kriteria apa. Nah, ada rasa ingin mengenal itu. Setelah ada kecocokan, ya ada kecocokan, ini kayaknya masuk dengan email kriteria saya, dan kemudian dengan sendirinya timbullah pendekatan, PDKT. Setelah PDKT mengenal. Setelah pengenalan itu udah benar-benar timbul rasa sayang. Setelah sayang timbul rasa cinta. Akhirnya kemudian jadilah menikah. Ini pun sama, kita mengenal dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat mencintai Allah. Karena kalau kita tidak dapat mengenal Allah, maka tidak akan ada rasa cinta kepada Allah. Nah, dengan cara ilmu tauhid mengkaji seluruh tentang sifat-sifat ketuhanan, tentang apa saja yang berhubungan dengan Tuhan, maka insya Allah ketika kita sudah mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, keyakinan kita sempurna, iman kita sempurna, maka akan timbullah rasa cinta kepada Allah. Maka ketika rasa cinta kepada Allah itu ada, seluruh apapun yang diperintah dan dilarang oleh Allah itu semuanya akan kita rasakan nikmat saja, nggak ada masalah. Ya, itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang salah satunya yang dilakukan oleh Syekh Rahmatullah luar biasa kita. Nah, baik kita lanjutkan tadi kita yang mana pada
bakal mukhalafah bil khawaris. Kalau diurutkan dari nomor awal yang pertama dari itu dihitung dari mulai sifat wujud, berarti sifat ini mukhalafah bil khawaris ini nomor urut ke 4. Wujud, tidak, bakal mukhalafah bil khawaris. Wujud artinya Allah Subhanahu wa taala ada. Mustahilnya lawannya Adam itu tiada. Yang kedua sifat tidak, artinya tidak ada permulaan. Lawannya kudus, artinya baru. Yang ketiga bako, artinya kekal. Lawannya fana, artinya hancur. Ya. Karena kalau dalam sistem kitab ini, kitab yang kita baca di Salatul Wadudi atau baca kitab Bidadari ini, ya, jadi sekaligus ketika menceritakan sifat yang wajib, maka sekaligus diceritakanlah langsung sifat yang mustahilnya, sifat didnya, lawan daripada sifat yang wajib. Begitu. Wa yajibu bi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Wa yajibu, dan wajib akli hukumnya. Wajib akli, wajib menurut akal yang suci, wajib menurut akal yang sehat. Fi haqqihi, di haknya Allah Subhanahu wa taala, apa? Al-mukhalafatu lil hawadis, wajib dan menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah tersifati oleh sifat mukhalafah lil hawadis. Artinya mukhalafah artinya berbeda. Hawadis artinya adalah makhluk. Ya, yang baru-baru itu makhluk. Karena wujuduhu ba'da adam, karena adanya itu sesudah ya. Nah, jadi wajib akli menurut akal, wajib menurut akal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat mukhalafah lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Apa sih yang dimaksud dengan wajib akli? Selalu kita ulang-ulang biar tahu definisi daripada wajib akli. Ya, definisi wajib akli adalah ma yutasawwaru fil akli wujuduhu wa la yutasawwaru fil akli adam, sesuatu perkara yang dibenarkan oleh akal adanya dan tidak dibenarkan oleh akal tiadanya. Sesuatu perkara yang dibenarkan oleh akal adanya. Mukhalafah lil hawadis adalah Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Berbedanya Allah dengan makhluknya ini dapat diterima dan dibenarkan oleh akal. Karena tidak ada titik sama antara zat Allah dengan selain Allah, yaitu makhluk. Tidak ada titik sama dan sifat dan juga amal Allah dengan dan sifat amalnya makhluk. Nah, bedanya Allah dengan makhluk ini diterima oleh akal dan ini dibenarkan oleh akal. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbeda dengan makhluknya, ini tidak dibenarkan oleh akal. Misalkan zat Allah sama dengan zat makhluk, tersusun dari beberapa bagian misalkan, atau misalkan sifat Allah sama dengan sifatnya makhluk, atau pekerjaan Allah sama dengan pekerjaannya makhluk, ini tidak dapat dibenarkan oleh akal.
Selain Allah itu makhluk. Makhluk itu barang ciptaan. Lawan yang mencipta dan yang dicipta itu pasti tidak sama. Tidak sama. Yang menciptakan dan yang diciptakan itu pasti tidak sama. Contoh kita bikin mobil. Kita dengan mobil pasti berbeda. Kita bikin rumah, kita dengan rumah pasti berbeda. Kita bikin boneka, boneka dengan kita pasti berbeda. Jadi tidak ada titik sama antara makhluk dengan makhluk. Tidak ada titik sama antara yang menciptakan dan yang diciptakan. Begitu pula Allah, Tuhan kita tidak sama dengan makhluknya, dengan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kita akan kupas dari sisi mana saja muholafahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Nanti insya Allah. Jadi jelas di sini bahwasanya wajib menurut akal yang suci Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tersifati oleh sifat mukhalafahil hawadits. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Nanti ada 10 kategori. Ya. Ada 10 kategori. Nanti di depan diterangkan juga. Ya, bahkan di dalam kitab Ijaz Daruri ya ada 10 beda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup keseluruhan dengan makhluknya. Yaitu mencakup juz'iyah, kulliyah, ya, baik menyangkut amniyah, bidiyah, infialnya. Jadi dengan sifat mukhalafahil hawadits ini maka akan tercabut, terhilangkan yaitu 10 makhluk. 10 makhluk. Ya. Nah, jadi jelas bahwasanya wajib menurut akal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan makhluk. Akal tidak dapat mengerti dan tidak membenarkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan makhluknya. Nah, ini hukum akal. Akal dapat menjawab, akal dapat menghukumi seperti itu, akal dapat mendeteksi seperti itu. Nah, apakah hukum akal ini, ya, pendapat akal ini, pendeteksian akal ini, apakah ini dibenarkan atau tidak menurut agama? Karena kan kita tahu dari awal hukum itu ada di 3. Ada hukum agama syar'i, ada hukum akli, hukum akal, ada hukum adat. Ini ketiga-tiga ini. Hukum syar'i sebagai hakimnya yang menghukuminya ini adalah Allah dan Rasulnya. Karena agama itu adalah dari Allah. Jadi jelas segala apapun keputusan, ya, kalau sudah mencakup syar'i maka jelas ini adalah yang menghakiminya, yang menghukuminya adalah Allah dan Rasulnya. Yang kedua hukum akal. Sebagai hakimnya adalah punya akal. Akal yang mana? Akal yang sehat, akal yang suci, bukan akal yang sesat, bukan akal abal-abal, atau akal yang sudah tercampur, sudah terkontaminasi
Tetapi nanti ketika terjadi perselisihan ataupun perbedaan antara hukum adat dengan hukum agama, jelas hukum agama yang harus didahulukan, tidak boleh mendahulukan hukum adat. Nanti kalau kita bicara usul fikih, ya, ketika bertentangan antara hukum adat dan hukum agama, maka yang harus dipegang adalah hukum agama. Nah, ketika hukum agama tidak menjelaskan seperti tidak diterangkan dalam hukum agama, ya, maka boleh adat tersebut boleh dijadikan hukum. Ya, jadi masalah. Dan ini banyak terjadi, ya, di mana? Ya, terjadi di bab fikih. Bab fikih. Itu ada seperti saweran. Suka nyawer, Pak. Suka nyawer. Bukan saweran dangdut, bukan saweran orkes, bukan. Ya, karena ingin menimbulkan rasa tasakur, terima kasih, kebeli mobil, suka disawer. Anak udah bisa jalan, disawer. Pengantin disawer. Kalau di Jawa ada nggak saweran? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada ya? Nggak ada. Berarti belum disawer ini mobil kan? Harusnya pas waktu kami disawer kan? Disapun. Bahasa sapun ya. Nah, lagi hamil disawer. Ya. Apalagi kalau misalkan anak kecil baru bisa duduk, bisa jalan, disawer. Atau pas lagi lulus kuliah, disawer. Lulus pesantren, disawer. Nah, saweran itu secara hukum spesifik dalam agama itu ya tidak diceritakan. Tetapi bagaimana hukumnya? Boleh-boleh saja selama itu tidak takdir, selama itu tidak memudorotkan. Begitu. Ada dalam kitabnya ada wali. Ya. Nah, jadi hukum ada tiga. Nah, sekarang kita bicara hukum agama. Bagaimana pandangan, ketetapan, tinjauan, keputusan hukum agama dalam menyikapi, menanggapi pendapat hukum akal yang menghukumi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Nah, hukum akal ini benar atau salah menurut agama dalam hal ini? Karena kan pada suatu ketika juga kan kadang-kadang hukum akal ini berbeda dengan hukum agama. Banyak hukum akal, ya, kita bikin hukum, tetapi hukum ini bertentangan dengan hukum agama. Jelas hukum agama harus dilakukan. Nah, ini dalam hal ini apakah benar atau tidak hukum akal yang menghukumi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib berbeda dengan makhluknya? Yang pertama, tinjauan hukum agama, keputusan hukum agama yang menyikapi masalah hukum akal tadi, yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya, hukum agama memutuskan dalam hal ini hukum akal benar. Ada kalanya akal dengan syara itu sejalan, sinkron. Ada kalanya hukum agama dengan akal kita tidak sinkron. Kenapa? Karena nafsu dari kita. Jadi akal-akalin lah begitu. Kata agama nggak boleh, tapi kita dibolehin, diakal-akalin aja. Namanya akal, akal itu ya akal-akalan. Ya kan, akal-akalan. Nah, jadi hukum agama dalam hal ini membenarkan kepada pendapat hukum akal bahwasanya Allah itu berbeda. Betul. Di mana dalilnya? Yang langsung diambil dari Al-Quran dan hadis. Ya, di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Ya, laisa kamitslihi syai'un.
amalnya. Dan Allah beda dengan zat makhluk. Sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Afal Allah beda dengan afalnya makhluk. Bahkan di dalam surat Al-Ikhlas terakhir Allah berfirman, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada seorang pun yang menyamai atau menyerupai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam Al-Quran Allah berfirman seperti ini. Itulah hukum agama, itulah keputusan Allah, bahwasanya Allah tidak sama dengan selain Allah. Allah tidak sama dengan selain Allah. Berarti selain Allah tidak sama kepada Allah. Siapa selain Allah? Makhluk ataupun alam. Karena kata alam dan Allah itu sama. Ya, kalau alam itu adalah kullu ma siwallah, selain daripada Allah itu alam. Makanya dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin jamak daripada alamun, tetapi dipakaikan di sini kue akhir. Karena jamak mudzakkar salim itu adalah bagian berakar. Tetapi alamin di sini pakai alamin, selain Allah itu alam. Ya, atau dikatakan makhluk. Nah, sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai makhluk, makhluk pun tidak menyerupai Allah. Dan Allah dengan zat makhluk beda, sifat Allah dengan sifat makhluk beda, amal Allah dengan amal makhluk beda. Ini beda. Itu. Jadi hukum agama membenarkan dalam hal ini terhadap hukum akal yang berpendapat bahwa Allah itu wajib mukhalafah lil hawadits. Yang kedua, hukum agama mewajibkan bagi setiap yang mukallaf. Ini wajib kita tahu. Ya. Hukum agama mewajibkan terhadap seluruh mukallaf. Siapa mukallaf itu? Balighin aqilin, orang yang balik dan berakal, dan juga sempurna anggota badannya, tidak tuli dan tidak bisu. Kemudian sampai dapat kepadanya bulu kudanya. Hukum agama mewajibkan bagi seluruh mukallaf tanpa terkecuali. Perempuan, laki-laki, pejabat, rakyat, miskin, kaya, sakit, sehat. Ya. Ini wajib hukumnya mengiktikadkan, mengimani dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan karena memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diceritakan oleh Allah, diterangkan dalam Al-Quran, diceritakan dalam hadis Rasul bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda. Ketika Allah berbicara laisa kamitslihi syai'un, oh sudah. Ketika Allah berfirman la ya'lamu lahu kufuwan ahad, oh sudah sampai di sini. Bahwa kita harus meyakini itu, bahwa kita harus mengimani itu. Harus meyakini bahwa Allah itu beda dengan Allah. Selain daripada Allah, tidak ada yang menyerupai kepada Allah. Maka otomatis ketika wajib menurut agama mengetahui dan meyakininya, ya, wajib menurut agama mengetahui dan meyakininya serta mengimani tentang mukhalafah lil hawaditsnya Allah, maka di situ ada konsekuensi. Karena wajib sudah menurut wajib agama. Wajib agama
Bila mana dikerjakan, dia akan mendapatkan pahala. Bila mana itu ditinggalkan, dia akan mendapatkan siksa. Atau dalam usul fikih, ma wa'adallahu li fa'ilihi as-sawab wa ma tawa'adallahu li tarikihi al-iqab. Sama saja. Jadi wajib menurut agama adalah sesuatu perkara yang Allah janjikan bagi orang yang mengerjakannya pahala dari Allah. Itu janji Allah. Ya. Dan Allah ancam bagi orang yang meninggalkannya dengan siksa. Maka otomatis ketika wajib kita mengetahui dan meyakini serta mengimani sifat kekhalafannya Allah, maka otomatis orang yang mengetahui, yang meyakini, yang mengimani sifat kekhalafannya Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan pahala oleh Allah dan dihukumi sah iman. Dihukumi sah iman. Tetapi sebaliknya, jika seorang mukallaf tersebut tidak mengetahui, tidak mengimani, tidak meyakini kekhalafannya Allah dengan makhluknya, maka dia akan disiksa oleh Allah, berdosa namanya, dan bahkan dihukumi kafir, dihukumi murtad jika ia tidak meyakini sifat kekhalafannya Allah. Itulah konsekuensi. Ya, itulah konsekuensi agama, konsekuensi hukum. Nah, maka otomatis kita yakini sekarang, kita kaji, kita mengetahui bagaimana kekhalafannya Allah Subhanahu wa taala terhadap kami. Karena kalau kita ambil di sini lafaz mukhalafah itu diambil dari kata khalafa itu mukhalafatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Tasrif sulasi mazid warna ke-1 bab ketiga. Binanya di sini lil musyarakah. Lil musyarakah. Nah, di mana-mana ada perbedaan, pasti ini minimalnya 2. Enggak mungkin 1. Yang namanya berbeda itu pasti minimal 2 yang berbeda. Makanya di sini diambil kata mukhalafah. Enggak tamyiz begitu, tidak. Ya tamyiz kan sama berbeda juga. Ya kan? Tapi di sini diambil dari kata mukhalafah karena ada guna masyarakat. Nah, siapa yang berbeda itu? Minimal 2 yang berbeda, yaitu Allah dengan makhluk. Allah dengan makhluk. Nah, inilah yang berbeda. Allah berbeda dengan makhluk. Makhluk pun berbeda dengan Allah. Enggak sah namanya beda tapi enggak ada lawannya. Enggak sah. Beda itu harus ada lawannya. Itu namanya musyarakah. Seperti begini, wazan muqatalah, wazan muqalah. Muqatalatun, kalau bahasa Jawa itu adalah siring patenian, saling bunuh. Namanya saling bunuh minimal berapa? Minimal 2. Gak mungkin 1. Ada aja sekarang lagi bunuh-bunuhan dengan siapa? Gak ada sendiri doang. Maka ucapan seperti itu gak diterima. Minimal musyarakah itu 2. Sama seperti musyawarah. Syawarah yusyawiru musyawarah. Minimal musyawarah itu berapa orang? Berdua. Suami sama istri musyawarah berdua. Minimal itu. Karena itu adalah makna musyawarah. Minimal sama mukhalafah. Siapa di sini yang berbeda? Adalah Allah dengan makhluk.
Nah, kemudian yang ketiga, hukum agama mewajibkan bagi mukallaf harus meyakini, harus mengimani, ya, bahwasanya mustahil Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluknya. Kalau tadi wajib kita yakini, wajib kita imani juga bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Wajib berbeda dengan makhluk. Nah, selain daripada itu, wajib pula kita meyakini, mengimani, mengiktirafkan bahwa mustahil Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya. Kenapa demikian? Karena tidak sah iman seseorang jika dia meyakini tentang yang wajib saja kepada Allah, sementara dia tidak meyakini tentang yang mustahil. Jadi tidak sah imannya jika dia hanya meyakini yang wajib-wajibnya saja, sementara yang mustahilnya tidak ditekankan mustahil. Itu tidak sah. Ya, jadi yang wajibnya harus wajib ditekankan adanya, yang mustahilnya wajib ditekankan tiadanya. Gitu. Nah, mu'alafah bil awadisi adalah sifat yang wajib bagi Allah. Ini wajib ditekankan adanya di zat Allah. Lawan daripada mu'alafah adalah mumasalah. Mumasalah itu artinya serupa, silih samaan, saling menyamai. Nah, saling menyamai ini, mumasalah itu wajib diyakini bahwa itu mustahil ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ada tiga hukum agama. Pertama, membenarkan hukum akal. Yang kedua, mewajibkan bagi mukallaf mengimani, meyakini sifat mukhalafah lil awadis wajib ada di zat Allah. Yang ketiga, mewajibkan hukum agama terhadap mukallaf harus meyakini dan mengimani tentang mustahilnya masalah di Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu bi haqqi ta'ala al-mu'alafatu lil hawadisi. Jelas bahwasanya mu'alafah lil hawadisi ini adalah hak Allah. Dan kita sudah beberapa kali bicara hak. Hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak yang tidak menunggu ditetapkan oleh selain Allah. Tidak menunggu terhadap yang lain. Tetap seandainya bumi tidak diciptakan, langit tidak diciptakan oleh Allah, Allah tetap mukhalafah lil hawadis. Seandainya Allah tidak mengutus para nabi dan rasul yang mengatakan Allah itu berbeda dengan makhluknya, tetap Allah Subhanahu wa taala mukhalafah lil hawadis. Seandainya agama tidak diturunkan oleh Allah, ulama-ulama tidak dijadikan oleh Allah, manusia kafir semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah, tetap Allah Subhanahu wa taala mukhalafah lil hawadis. Itulah hak Allah. Ya. Nah, di sini pakai ta'ala juga sama. Di sini sebagai tanzih untuk mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala, mensucikan zat Allah dari akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah yang sasar, akidah-akidah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Makanya di sini pakai lafaz ta'ala. Ya. Dan kita selalu bilang Allah Ta'ala
Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya sebagai tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari paham ataupun akidah yang sesat ataupun yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti mana? Seperti paham kaum Jahmiyah, seperti paham kaum Hasyawiyah, seperti paham kaum Karomiyah, seperti kaum Musyabbihah, seperti kaum Mujassimah. Dan nanti kita bahas di depan tentang jauhar, tentang arwah, tentang isi, tentang ciri, tentang kuliah, tentang juz'iyah. Nah, kenapa? Karena sebahagian mana dia iman seiman kepada Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat bahkan fasihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi akidahnya dia mengetikkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berciri. Dia mengetikkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya mempunyai anggota badan. Dia mengetikkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di salah satu jihad. Dia mengetikkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama sifatnya seperti makhluk. Pertama, ya, misalkan apalagi turun, datang, ya datang seperti makhluk, ujung-ujung datang begitu, atau turun seperti dari mimbar ke bawah, ujung-ujung seperti itu. Nah makanya di sini, ya oleh ajaran Muslim Imam Bajuri ditambah dengan 8 ta'ala. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha suci dari akidah-akidah yang atau dari paham-paham yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Siapa di antaranya? Kaum Mujassimah. Siapa kaum Mujassimah? Kaum yang mengetikkan bahwasanya Allah Ta'ala itu berjisim atau berjirim. Jirim. Nah kalau kita ini namanya jisim, atau kita ini namanya jirim. Dan awas akalnya ini menghukumi akal. Di mana-mana itu dihukumi jirim, pasti dia tahayuz. Apa itu tahayuz? Mengambil tempat, butuh kepada tempat untuk tempat tinggalnya. Karena jirim. Makanya jirim dengan tahayuznya talazumun akliyun. Jirim dengan mengambil tempatnya itu talazum akli. Akan tidak membenarkan jika jirim tidak butuh terhadap tempat. Nah ini contoh seperti ini apa nih? Nah ini kopi jirim bukan? Kopi jirim bukan ya? Ini jirim kopi. Kopi ini ada di dalam gelas, dia tahayuz. Dia mengambil tempat di dalam gelas. Ketika diminum, tahayuznya di mana? Di dalam perut. Dan begitu. Ini benar kalau kita pikir seperti itu. Ini kan kopi nih. Ini gelas tadinya kosong. Gelas tadinya kosong. Sekarang diisi kopi. Nah, ada ruang kosong yang tertutup oleh adanya kopi. Itu jirim maksudnya. Jadi jirim dengan pengambilan tempatnya itu tidak bisa dipisahkan. Maka ketika kopi diminum, di dalam kopi ada ruang kosong. Ini yang tidak ada kopinya tuh kosong. Tapi kalau kopinya diisi lagi, ini penuh. Berarti dia mengambil tempat, begitu maksudnya. Tahayuz. Bisa aja. Benar. Iya kan?
Begitu. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu bukan Allah Subhanahu wa taala bukan jism. Atau yang lebih kecil lagi daripada jin dan jism, Johan. Johan itu sudah mencapai kalimat sudah tidak bisa dikurai, tidak bisa dibagi lagi. Tidak bisa dipastikan lagi. Karena saking kecilnya itu Johan. Allah taala bukan seperti itu. Makanya dari sahabat juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari paham yang mengetikkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu serupa dengan makhluk. Ini namanya kaum musyabbihah. Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah punya mulut, Allah punya hati, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Serupa dengan makhluk. Tetapi dibalik lagi oleh mereka yang lain, Allah punya tangan, tapi tangannya tidak serupa dengan makhluk. Ini klik sedikit mengles. Allah punya kaki, tapi kakinya tidak serupa dengan makhluk. Itu sama. Loh, maksudnya sama apa Kiai? Pertama dia menyerupakan Allah, itu yang paling bahaya. Allah punya mata, tapi matanya tidak serupa dengan makhluk. Itu sama menyerupakan Allah juga. Yang kita tahu matanya seperti ini, mata yang seperti ini, mata ini. Ada kornea, selaput kornea, ada retina, ada apa lagi di dalamnya? Lensanya. Inilah mata yang kita tahu mata seperti ini. Nah, otomatis ketika dia menyerupakan Allah punya mata, itu sudah musyabbihah. Walaupun dia sedang memiliki sujud, tetapi matanya tidak serupa dengan makhluk. Nah, ini yang bahaya. Diterangkan di dalam kitab Tuhfatul Wududi Syarah Al-Tauhid. Termasuk musyabbihah. Awas ini, salah sedikit saja. Tergelincir aja. Atau datang sifatnya seperti makhluk. Mana? Datang, turun, wajah arwah buka, misalkan telah datang Tuhan. Ya arwah buka, telah datang Tuhan. Juga katanya ya arwah buka kan datang namanya. Arwah buka Tuhan jadi datang Tuhan. Sama seperti kita. Ya saya, ya abakku. Ya sama, datang, pergi, turun, naik. Ya awas, ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian seperti kaum Jahmiyah atau kaum Asy'ariyah. Siapa kaum Jahmiyah? Kaum Jahmiyah ini adalah kaum yang mengetikkan jihad terhadap Allah. Yang mengetikkan jihad kepada Allah. Ada jihad di atas, jihad di depan, jihad di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Ini kaum Jahmiyah. Ini kaum Jahmiyah. Nah, kalau di Al-Quran kan banyak fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Itu apa kayaknya? Nanti di depan bahasa panjang. Di depan aja lah biar ada apa. Nah, itu kaum Jahmiyah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tinggalnya di atas, jihadnya di atas, boleh ditunjuk dengan jari. Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Jadi orang kali Allah. Itu hati-hati dulu begini. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala itu di. Nah, kalau dia menunjuk di atas, punya akidah ketika mengatakan di atas hulul itu mengambil tempat atau bertempat tinggal. Hulul namanya. Nah, itu murtad. Ulama sepakat murtad. Kalau dia mengatakan hulul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil tempat di atas, murtad. Karena hulul itu pasti diri. Yang hulul itu pasti diri. Ya. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu la yutaqayyadu bi makanin wala yutaqayyadu bi zamanin wala yutaqayyadu bi jihadin. Tidak terikat oleh ruang, waktu dan alat jihad. Itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau kita katakan Allah itu di mana-mana? Ya kan? Ini punya juga jawaban. Ya habis kalau Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di bumi, nggak di langit, terus di mana? Ya Allah di mana? Ayo jawabnya di mana? Yang kita tahu itu adalah jihad itu yang namanya itu depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, sekarang kalau Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan jihad itu, sekarang di mana Allah? Ayo jawab. Mau jihad, mau jawab di atas, bukan. Mau jawab di bawah, bukan. Ayo di mana? Nah, inilah salah satu termasuk ya kata siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tarkul idrak. Sudah dikatakan bahwasanya Allah tidak terikat oleh ruang, waktu dan jihad. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu sejatinya Allah. Itu bukan urusan kita. Ini kan sudah pertanyaan juga anak kecil, Pak, Ma, Allah itu di mana ya? Makanya kan kadang-kadang bukan air apa enggak? Ya, jangan katakan aina, jangan katakan di mana, karena katakan di mana itu adalah bertanya dengan tempat. Pertanyaan yang berhubungan dengan tempat itu aina, di mana. Jangan tanyakan itu. Terus gimana? Nanti aja dulu, nanti kita tahu bahwasanya pertanyaan aina di mana itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah la ghaniyun 'anil 'alamin. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Qiyamu ta'ala bina begitu. Nah, berarti di sini mengandung majaz. Allah di mana-mana, majaz. Jangan diartikan secara zahir lafaz, karena kata di mana itu konotasinya menunjukkan tempat. Kamu tinggal di mana? Di Nuansa. Oh, berarti tempatnya di Nuansa. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta. Oh, tinggal di Jakarta. Nah, sekarang Allah di mana? Ya kan? Itu jadi pengen. Ya, sebab nanti kan kita belum sampai ke sana. Nanti di tiap muka binafsi baru dibahas. Ini kan setan kan paling bisa untuk membedah manusia itu seperti itu. Ya, gitu. Kadang-kadang setan begini, nanya, ya, yang menciptakan manusia siapa? Yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Nah, sekarang siapa yang menciptai manusia? Siapa yang menciptai Allah? Ini kalau orang nggak tahu nih, ya Allah lah. Nah, inilah. Iya kan? Habis siapa lagi dapat menciptakan
ketika dia meninggalkan 4 pertanyaan, ya kaifa, mata, aina, ya 3, 4 kan. Makanya kamulah arba kalimatin marokah arba kalimatin kamulah iman. Berarti apa yang meninggalkan 4 pertanyaan 4 kalimat itu, maka sempurna iman. Artinya, makanya di dalam kitab yang lain diterangkan ketika setan menanyakan siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, kapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain-lain. Wallahu a'lam, la ya'lamu kullatihi illallah. Tidak ada yang tahu sejatinya Allah kecuali Allah. Ya, nanti di depan bahas. Nah, makanya kasih Allah ta'ala itu kaum Yahudi atau kaum Karomiyah. Kaum Karomiyah ini sama seperti kaum Yahudi. Dia mengintegrasikan jihad. Makanya na'udzubillah subhanallah, jika Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan na'udzubillah subhanallah. Ya. Karena otomatis ketika Allah Subhanahu wa taala terikat oleh ruang, terikat oleh waktu. Maksudnya terikat oleh waktu itu Allah Subhanahu wa taala terikat oleh malam, oleh siang. Allah ngalamin siang, Allah ngalamin malam, tertutup oleh malam, tertutup oleh siang. Maksudnya seperti itu. Itu sama. Justru ketika dia mengintegrasikan itu, berarti Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti mana? Ya, yang mana makhluk ini adalah wujudnya adalah wujud hari, wujud yang baru, Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini baru sampai lafaz ta'ala. Nanti insyaallah kedepannya baru kita ceritakan yang suku tadi. Makulatun asyar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada yang bertanya, bebas. Masalah apa saja? Silakan. Ada yang udah ditulis itu langsung. Ada. Ya, cukup. Cukup. Ya, paham. Paham apa ibu yang ditanya apa? Maka oleh karena demikian, marilah kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, amin, agar senantiasa kita selalu diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, selalu bertahan dengan Islam Allah, dan mudah-mudahan kita membawa Islam dan keadaan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina shiratal mustaqim, Allahumma hdina shiratal mustaqim, Allahumma hdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila